Ketemu lagi dengan saya Kira dan episode apa? Hal ini saya akan mendapat bagaimana melakukan tes darah haid. Kenapa itu penting? Kenapa tes darah haid itu penting bagi seorang wanita yang memasukkan kembali? Karena kita tahu bahwa penyakit kalau putusnya bukan penyakit, ini merupakan tanda pubertas bahwa seorang itu akan melakukan perkembangan biak dan usia. Itu biasanya ditandai dengan beberapa sebab, beberapa faktornya ada karena tubuh jerawat, perasaan tekanan emosi, dan juga perubahan perilaku dan sikap ya seperti sakit perut, kram ataupun mengalami diare yang berkepanjangan. Tapi mungkin kita tahu bahwa darah haid itu juga akan berperan penting bagi kehidupan kita ya untuk memastikan kita sebagai wanita itu terbebas dari penyakit dismenorrhea atau kemenkes tidak teratur. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, di masa hari pertama haid, pastikan kalian ambil darah pun dengan cara gini. Kalian pergi ke toilet dengan ini, bawalah sabung yang berisi khusus atau bentuknya seperti pulih ya, investigasi pulih atau gasing, tapi digunakannya untuk mengetes darah ya. Letakkan darah haid tersebut ketika pipis atau buang air itu ke dalam ini untuk beberapa saat ya. Dan tunggu sampai darah pun menetes dari vagina ya, membentuk ya, jangan ke toilet ya kalau lagi pipis atau ke buang air besar. Baru setelah itu kalian kalau kemudian yang kedua, bersihkan kembali bagian kemaluannya dengan air yang bersih ya, dengan secukupnya sampai benar-benar tidak licin, dan juga dan kecuali darahnya ya. Atau kalau bisa tutup pokok darah-darah yang diputar tersebut dengan penutup ya. Baru setelah itu simpan untuk persediaan. Jika tidak mempan, lakukanlah jika campurkan sedikit darah dengan air ran ya, jangan air minum ya, air kan itu supaya bisa mengetahui darah tersebut. Bawalah kemudian yang ketiga, bawalah tabung haid yang berisi darah tersebut ke dalam proses terdekat untuk memastikan tersebut ya. Jadi dokter akan memeriksakan tes apakah darah tersebut mengalami dismenorrhea atau tidak ya. Jadi darah yang itu berwarna-warna. Jika darahnya berwarna merah, maka haidnya lancar. Dan jika darahnya berwarna merah yang agak sedikit kecoklatan, menunjukkan bahwa itu tuh agak sedikit sedang ya. Dan kalau darah haidnya berwarna hitam, itu menunjukkan tanda darah tersebut tidak teratur. Jadi periksakan dari ke dokter lebih dahulu dengan cara pemeriksaan dokter. Kemudian yang keempat, dokter akan memeriksakan keadaan kita itu dengan bantuan stetoskop dengan detak jantung, terus juga membantu melakukan pemijatan ya. Dari pemijatan perut itu tuh juga membantu merasakan proses haid, dan juga diberikan instruksi bagaimana cara meminum obat antibiotik untuk mengurangi rasa ketegangan sama haid. Tapi tidak mempan juga karena tuh bisa mengakibatkan resiko ketergantungan. Jadi minum secukupnya jika keadaan minum tuh ada mengikuti aturan bagaimana kapan waktu minum obat tersebut. Dan yang paling terakhir sekali, jika lakukanlah sediakanlah jika selesai melakukan pemeriksaan ya, segera cari apotek untuk memberikan rekomendasikan softtek atau menstrual pad mana yang paling sesuai untuk supaya dengan syaratnya tidak boleh terlalu sempit atau terlalu longgar. Kenapa tujuannya? Tujuannya itu agar proses darahnya itu bisa digunakan untuk tes berulang-ulang jika menjadi mesan apel. Jika sudah normal nggak usah ya, jadi berikan rekomendasikan sesuai dengan resep dokter ya. Jadi kesimpulan dari vlog kali ini ya, mengetes darah haid itu sama hal dengan menyelamatkan diri kita dari hal terkait penyakit menstrual seksual ya. Yang apalagi tes darah haid, kita diwajibkan untuk tidak boleh mengikuti aturan agama seperti tidak menyentuh tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh berzikir kecuali mendengarkan murotal tidak masalah kalau lagi haid ya, sebagai pengganti membaca Al-Quran, ataupun dengan arahan lainnya tuh dengan bagaimana cara menutup yang khusus untuk haid ya, itu hari Jumat bukan hari Minggu. Supaya kenapa? Karena itu bisa dinilai tidak suci ya. Dan juga yang paling penting sekali, ketika kita mengalami haid, pastikan tetap mengkonsumsi makanan sehat, kurangi garam, gula, minyak, dan juga teh ya. Lupa berkembang banyak sedikit gabungan karbohidrat dengan pokoknya cukup supaya tidak mengurangi dari sakit perut ya. Oke, tema kali ini sudah bisa bermanfaat, dan juga seperti biasa untuk kalau sesuatu kalian tidak tahu bagaimana cara lain dari kalian untuk melakukan tes darah haid ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.